Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agustin dari kelas 3 KPIC. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ade Cahyanti selaku narasumber kita pada hari ini. Langsung saja saya akan membahas sedikit tentang COVID-19. Penyakit virus corona 2019 atau COVID-19 adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan penyebaran COVID-19 ini sebagai pandemi. Kemudian, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai COVID-19 ini kepada narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita akan mewawancarai Mbak Ade selaku pengurus pondok modern Elvira 4 Makassar tentang apa saja kendala pembelajaran di pondok pesantren modern Elvira ini selama pandemi. Oke, jadi pertanyaan pertamanya, sebelumnya saya yakin bukan cuma di Elvira tapi di semua pondok itu merasakan imbas dari adanya pandemi COVID-19 ini. Khususnya karena saya memang di Elvira, jadi saya akan menjelaskan tentang apa saja kendala yang kami temukan ketika ada pandemi ini, khususnya untuk pembelajaran di pesantren itu sendiri. Yang pertama, kalau yang saya temukan itu adalah kendala untuk proses pembelajaran itu sendiri, karena pembelajaran itu kan dilakukan secara daring ya, hampir sekitar 80% kalau boleh saya katakan, karena memang kebanyakan santri itu memang masih di rumah dan belum diperbolehkan ke pesantren, jadi sebagian besar kami lakukan secara online seperti itu. Mungkin kendalanya itu karena teknis pembelajaran pun berganti, yang tadinya offline kita menjadi daring semuanya atau online, dan yang pasti kan ketika proses online banyak kendala juga, mulai dari sinyalnya, kuotanya, dan lain-lain. Apalagi santri-santri itu kan tersebar di banyak daerah, itu juga menambah kendala tersendiri. Belum lagi penyampaian yang metode online dengan offline itu kan beda juga. Kalau biasanya offline kita bisa langsung interaksi, tapi kalau online itu kita jadi agak sulit untuk interaksi dengan audiens, jadi kesannya itu lebih pasif sih untuk pembelajaran. Mungkin kendalanya seperti itu yang saya lihat sampai sekarang. Iya. Nah, mungkin bagaimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Kalau mengatasi kendala ya, yang pasti yang pertama kita membuat pembelajaran online, tapi kalau bisa itu yang interaktif juga. Maksudnya ada interaksi juga sama audiensnya. Jadi misalnya pakai Google Meet misalnya, kita kan ada pembelajaran yang disiarkan dengan Google Meet, dan di situ kalau bisa itu pengajarnya itu memberikan entah itu tanya jawab dengan si santri yang ada di rumah, ataupun ya memberikan semacam kuis kayak gitu. Jadi nanti mereka juga nggak boring atau bosan dengan pembelajarannya, karena memang online ya. Kalau online itu kan cenderung lebih bosan, dan biasanya kalau belajar di pengalaman itu kalau online biasanya kadang disambi atau santri itu sekalian mengerjakan tugas yang lain, jadi kurang fokus. Jadi sebisa mungkin itu pembelajaran dibuat interaktif kayak gitu. Mungkin itu sih. Dan kalau bisa itu di ganti-ganti, jangan dengan satu media.
Kalau di sini kan kita ada pakai Google Meet, ada yang dulu pas Ramadan pernah menggunakan YouTube juga. Terus ada yang WA pasti ada ya, untuk koordinir pakai WA. Ada yang pakai Telegram. Jadi memang jangan terfokus dengan satu media saja, supaya mereka juga mengenal banyak media dan juga ya adaptasi, karena memang sekarang zamannya teknologi sih. Gitu paling. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, metode apa sih yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau ditanya soal metode, otomatis metodenya itu ada dari atau online. Tapi sebenarnya nggak 100% online, tapi karena memang ada beberapa santri yang sudah di pondok pesantren, jadi itu tetap teknisnya itu offline, alias tetap tatap muka secara langsung. Jadi kita itu semi daring seperti itu. Jadi khusus mereka yang sudah di pesantren, kita tetap offline kan, dengan mematuhi protokol kesehatan tentu saja, dan juga kita siarkan kepada yang di rumah. Mungkin seperti itu sih. Jadi memang nggak seluruhnya online, tapi tetap ada offline-nya, cuma dibatasi gitu. Metodenya mungkin seperti itu sih yang sudah dijalankan. Nah, mungkin apakah metode dengan menggunakan metode tersebut berjalan dengan efektif pembelajarannya atau gimana? Kalau efektif mungkin belum sepenuhnya efektif, karena online itu kan banyak kendala tadi, mulai dari mungkin medianya atau dari santri itu sendiri, ya banyak faktor ininya. Jadi kalau ditanya tentang efektif, mungkin belum terlalu efektif. Kalau dibandingkan dengan yang online, dengan yang offline maksudnya, itu lebih efektifan yang offline terutama. Jadi kan memang ada yang offline, ada yang online. Kalau yang offline otomatis lebih paham dong materinya yang disampaikan daripada yang online. Dan yang offline itu kan lebih terkontrol nantinya. Kalau yang online itu kan kurang ya, jadinya ya mungkin kurang efektif sih kalau yang online. Yang offline mungkin lebih efektif, karena justru di situ kan lebih sedikit anaknya, jadi malah lebih kelihatan karena offline, karena banyak yang di rumah kan. Tapi ya tetap aja sih, maksudnya kan karena kita harus mengakomodir dua sisi, offline dan online, jadinya kadang ya kurang efektif, masih kurang efektif. Tapi sebisa mungkin sih dibuat pembelajaran yang interaktif itu tadi, makanya kita bisa meminimalisir ketidakefektifan online gitu. Kita tetap offline kan, dengan mematuhi protokol kesehatan tentu saja, dan juga kita siarkan kepada yang di rumah. Mungkin seperti itu sih. Jadi memang nggak seluruhnya online, tapi tetap ada offline-nya, cuma dibatasi gitu. Metodenya mungkin seperti itu sih yang sudah dijalankan. Nah, mungkin apakah metode dengan menggunakan metode tersebut berjalan dengan efektif pembelajarannya atau gimana? Kalau efektif mungkin belum sepenuhnya efektif, karena online itu kan banyak kendala tadi, mulai dari mungkin medianya atau dari santri itu sendiri, ya banyak faktor ininya. Jadi kalau ditanya tentang efektif, mungkin belum terlalu efektif. Kalau dibandingkan dengan yang online, dengan yang offline maksudnya, itu lebih efektifan yang offline terutama. Jadi kan memang ada yang offline, ada yang online. Kalau yang offline otomatis lebih paham dong materinya yang disampaikan daripada yang online. Dan yang offline itu kan lebih terkontrol nantinya. Kalau yang online itu kan kurang ya, jadinya ya mungkin kurang efektif sih kalau yang online. Yang offline mungkin lebih efektif, karena justru di situ kan lebih sedikit anaknya, jadi malah lebih kelihatan karena offline, karena banyak yang di rumah kan. Tapi ya tetap aja sih, maksudnya kan karena kita harus mengakomodir dua sisi, offline dan online, jadinya kadang ya kurang efektif, masih kurang efektif. Tapi sebisa mungkin sih dibuat pembelajaran yang interaktif itu tadi, makanya kita bisa meminimalisir ketidakefektifan online gitu. Jeda dulu kan? 3
Nah, seperti itu ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ade, yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ade bahwa COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. Dan mari kita bersama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat selesai. Ya, Terima kasih Mbak Ade ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktu untuk diwawancara oleh saya. Nah, mohon maaf juga apabila tadi jawabannya kurang mengena ya. Ya, gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudari Nur Agustin ya tadi ya. Gitu. Terima kasih. Nah, saya mohon maaf apabila saya mempunyai kesalahan, dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.